Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Hanya Doudi bintang 5, pikir Zuawang. Namun kejutan segera melonjak di matanya saat dia melihat Xiaoyan. Nampaknya menyadari sesuatu. Bocah ini, apakah dia yang telah membunuh pengawal iblis darah? Bagaimana mungkin, pikir Zuawang terkejut. Kekejaman melonjak di wajah Zuawang. Dia baru saja akan menyerang Xiaoyan di dalam penghalang ketika beberapa akar besar tajam dengan cepat meluncur ke arahnya. Tubuhnya dengan cepat berkedip dan menghindari serangan itu. Namun tepat ketika dia baru mundur, cahaya bilah golok besar melesat ke arahnya. Dengan cepat dia melambaikan tangannya dan sebuah penghalang merah besar muncul dan langsung memblokir cahaya bilah tajam hingga menyebabkan ledakan keras. Matanya menyapu dan menemukan dua sosok yang muncul tak jauh di depan penghalang. Itu adalah Kuang Mu dan Yanxin yang telah pulih. Sial, ini benar-benar buruk. Sepertinya harus kabur dulu, pikir Zuawang dengan wajah kusam. Segel di tangannya berubah dan kabut merah yang sangat pekat melonjak keluar dari sekitarnya sementara celah spasial muncul di belakangnya. Saat berikutnya sosoknya menghilang ke celah spasial sementara kabut merah perlahan menyebar. Dia menghilang, kata Yanxin dengan geram. Biarkan saja dia pergi, kata Kuang Mu menyipitkan matanya. Sesaat kemudian tubuhnya berbalik ke arah Xiaoyan dan melihat San Yao dan San Ling di belakang Xiaoyan, dan berbicara dengan lembut, bagaimana kabar kalian berdua, kedua putriku? Ayah! Seru San Yao dan San Ling tertegun saat mendengar itu dan menatap sosok Kuang Mu. Meskipun penampilan Kuang Mu sedikit berubah namun suara itu masih terlalu akrab bagi mereka, namun kemarahan perlahan muncul di wajah mereka berdua. Aku tidak mengenalmu, kata San Ling dengan marah. Kuang Mu menghela napas saat melihat itu. Saya harus mengakui bahwa saya bukan ayah yang baik karena telah meninggalkanmu di dasar danau. Tapi itu untuk meningkatkan kekuatan kalian berdua dengan keberadaan Sanye Xianlan, sehingga kalian akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri di masa depan ketika saya pergi, kata Kuang Mu dengan perasaan bersalah. Panatuamu, jangan salahkan dirimu, kurasa mereka berdua tahu tentang hal itu, dan mereka pasti akan memaafkanmu, kata Yanxin. Lupakan saja, jangan membicarakannya, kata San Ling. Panatuamu, saya akan berjaga di sini, kamu harus menjelaskannya pada gadis berdua ini terlebih dahulu, kata Yanxin. Baik, beri aku 5 menit, kata Kuang Mu. Apa yang ingin kamu jelaskan? Tanya San Ling dengan marah. Aku tahu aku salah, jadi aku minta maaf padamu, tapi sebagai pemilik pegunungan gurun ini, aku terpaksa melakukannya, kata Kuang Mu. Tapi mengapa kamu meninggalkannya dan melarikan diri sendirian? Kata San Ling berkata dengan mata merah. Meskipun surat itu memang telah diubah, namun San Ling masih merasa kalau Kuang Mu pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun. Meninggalkannya? Aku sama sekali tidak meninggalkannya, kata Kuang Mu. Itu tertulis dalam surat, kata San Ling. Isinya mungkin telah diubah pil setengah jadi, kelas 4 kaisar. Itu hanya mencatat cairan jiwa dan kesulitan yang saya temui, tidak ada hal lain yang disebutkan sama sekali, kata Kuang Mu dengan sedikit humor. Sementara itu San Yao yang berada di samping hanya diam dan menatap Kuang Mu. Dia bisa merasakan kalau Kuang Mu memiliki aura yang persis sama dengan klan Muyu. Katakan apa yang sebenarnya terjadi, kami ingin tahu yang sebenarnya, kata San Yao. Ada beberapa hal yang akan kamu ketahui cepat atau lambat. Orang luar hanya tahu bahwa aku Kuang Mu, tapi mereka tidak tahu nama asliku adalah San Mu. Dulu pegunungan gurun masih merupakan salah satu tempat paling kuat di Suantian. Saat itu, saya telah mencapai Doudi bintang 7 dan alkemis peringkat ketiga kaisar. Itu juga sulit mencari lawan. Namun hal itu membuatku menjadi angkuh, hanya memikirkan kultivasi, dan pergi ke tempat asing klan jiwa dan bertemu Yanxin. Yan awalnya adalah api suci, saat itu, dia diserang oleh klan iblis darah. Ketika dia akan mati, aku menelannya, hal itu membuat kekuatanku melonjak.
Ketika aku kembali ke Pegunungan Gurun, aku mewarisi posisi penguasa Pegunungan Gurun dan bertemu ibumu. Ketika saya pergi berlatih, saya beruntung berteman dengan Panatua Yuxuan dari klan Muyu, jadi saya menghadapi serangan dari klan alien di Gunung Gurun ini. Sejak itu, saya menyegel seluruh Pegunungan Gurun. Saat pertempuran Gurun, Yuxuan membantuku, karena Yuxuan membawa hampir semua kekuatan bertarung. Klan Iblis Darah memanfaatkan kekosongan dan sepenuhnya memusnahkan klan Muyu. Meskipun aku, Yuxuan dan Yanxin bertarung melawan mereka, namun itu tidak mencapai serangan yang terkuat. Selain itu, Yuxuan dan aku tahu bahwa serangan klan Iblis Darah ada hubungannya dengan Istana Xuanling, kata Kuang Mu. Jadi begitu, gumam San Yao dengan pelan. Sementara mereka mengobrol, ruang di depannya tiba-tiba beriak ketika cahaya darah melesat ke arah Sanling. Awas hati-hati, kata Xiaoyan tiba-tiba melintas dan muncul di depan Sanling. Kecepatan sinar darah itu begitu cepat hingga akhirnya mengenai Xiaoyan dan memasuki tubuhnya. Xiaoyan dengan cepat membuka bajunya sedikit dan kejutan melonjak di mata semua orang saat melihat dada Xiaoyan yang menguning bercampur garis darah yang sangat mencolok. Itu sebenarnya racun iblis darah, gumam Kuang Mu terkejut. Racun iblis darah? Seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Apa itu? Seru Sanling merasakan sedikit khawatir. Racun iblis darah ini adalah racun mematikan dari klan iblis darah. Ia akan menyerap doci sampai orang itu mati. Bajingan, saya tidak menyangka Zuawang akan menggunakan cara licik tersembunyi seperti ini. Melihat arah serangannya, ia seharusnya mengenai Sanling, kata Kuang Mu dengan geram. Tapi mengapa saya tidak merasa ada perubahan doci dalam tubuhku? Kata Xiaoyan dengan bingung. Itu wajar, racun iblis darah ini adalah bahaya tersembunyi. Itu tidak akan segera meletus. Tetapi perlahan akan menggerogoti pikiranmu, tapi setiap kali meletus, rasa sakit yang melahap hatimu mungkin bukan sesuatu yang orang biasa bisa menahannya, kata Kuang Mu. Apakah tidak ada cara untuk menyingkirkan benda ini? Tanya Xiaoyan dengan getir. Aku juga tidak yakin. Racun ini telah dikaitkan dengan hatimu atau bahkan jiwamu, dan itu tidak dapat dihilangkan secara paksa, jika tidak maka akan meledak, kata Kuang Mu. Panatuamu, anak muda ini telah banyak membantu Nona. Aku memiliki api suci dalam tubuhku, aku akan memberikan padanya. Itu mungkin akan dapat mengendalikan racunnya, kata Yanxin. Semua terserah padamu, kata Kuang Mu sambil menepuk pundak Yanxin. Anak muda, api suci ini akan diserahkan padamu. Apakah kamu bisa mengembangkannya? Itu akan bergantung padamu, kata Yanxin. Selain itu, ancaman racun iblis darah di tubuhmu terlalu besar. Jika racun iblis darah ini ditemukan oleh kekuatan apapun, saya khawatir kamu akan dianggap sebagai semacam. Jangan biarkan hal ini menyebar, kata Yanxin. Terima kasih senior, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Anak muda, aku tidak punya banyak waktu lagi. Selebihnya, biarkan aku bekerja sama dengan kekuatan api suci untuk sementara menyegel racun iblis darah di tubuhmu, kata Kuang Mu yang tubuhnya semakin ilusi. Aku juga tahu kamu punya beberapa api surgawi, kamu seharusnya menjadi manusia pertama yang bisa memiliki banyak api. Tapi ingat, sebelum kamu mendapatkan 2 api suci atau kekuatanmu belum mencapai Dou di bintang 8, jangan menghancurkan racun iblis darah ini secara paksa, atau kamu akan menderita, kata Kuang Mu. Xiaoyan sedikit mengangguk, kegembiraan melonjak di hatinya, ia tak menyangka akan mendapatkan api suci. Sementara Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung untuk memulai memindahkan api suci, beberapa sosok muncul tak jauh di tempat itu. Apakah sesuatu terjadi pada kakak Xiaoyan? Kata Yiwa tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah puncak gunung, dia bisa merasakan perasaan yang tidak nyaman. Yiwa ada apa? Tanya Mu Ying. Aku bisa merasakan napas kakak Xiaoyan ada di puncak pegunungan gurun ini. Tapi aku tidak tahu apa sesuatu terjadi. Ayo cepat pergi, kata Yiwa dengan cepat melesat ke puncak gunung. Mu Ying dan lainnya dengan cepat mengikuti.
Beberapa waktu kemudian Yiwa tiba di tepi puncak gunung dan kejutan muncul di wajahnya. Itu kakak Xiaoyan, kata Yiwa. Saat ini, Xiaoyan tanpa pakaian memperlihat dadanya yang berubah kuning kemerahan. Apa yang terjadi? Pikir Yiwa tidak menunggu Mu Ying dan lainnya di belakangnya dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Kuang Mu sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan sesuatu. Sepertinya ada orang lain, gumam Kuang Mu sedang santai mengobrol dengan San Ling. Ayah, ada apa? Tanya San Ling. Sesaat kemudian satu teriakan terdengar, kakak Xiaoyan. Itu Yiwa, pikir Xiaoyan membuka matanya. Namun sebelum Yiwa bisa mencapai jarak yang dekat dengan Xiaoyan, Kuang Mu melambaikan tangannya dan satu penghalang muncul di depan Yiwa. Seniormu, tidak apa-apa, mereka temanku, kata Xiaoyan. Penghalang menghilang dan Yiwa sekejap muncul di depan Xiaoyan. Kakak, benda apa itu di tubuhmu? Tanya Yiwa mengabaikan Kuang Mu dan lainnya. Ini adalah racun emas iblis darah, kata Xiaoyan. Bajingan, kata Yiwa tiba-tiba menjadi marah dan api merah melonjak di tubuhnya. Bajingan tua, jika kamu tidak segera menyembuhkan kakakku, raja ini akan membakarmu. Apa kamu percaya? Kata Yiwa berteriak dengan marah. Oh, saya ingin melihat bagaimana kamu membakarku, kata Kuang Mu tersenyum tipis. Kamu, kata Yiwa semakin marah, dia baru saja akan menyerang ketika Xiaoyan mengangkat tangannya dan menghentikannya. Sesaat kemudian, Mu Ying dan lainnya tiba di depan Xiaoyan. Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Tanya Mu Ying dengan cemas. Aku baik-baik saja, sepertinya kalian semua telah meningkat pesat, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Di saat yang sama satu suara terdengar, aku tidak menyangka dapat bertemu dengan manusia yang memiliki roh api, kata Yanxin tiba-tiba muncul. Siapa? Teriak Yiwa, dan kejutan melonjak di matanya saat melihat sesuatu di tubuh Yanxin. Api suci, karena ada api suci di sini, mengapa kamu tidak menekan racun di tubuh kakakku? Apa kamu tahu akibatnya jika racun itu meletus? Kata Yiwa dengan marah. Bahkan jika saya menyerahkan api suci di tubuhku, aku khawatir api suci tidak akan dengan mudah setuju. Jawab Yanxin. Katakan padaku, benda apa itu? Tanya Yiwa. Benda ini, kamu bisa menyebutnya, kristal api suci, kata Yanxin. Kristal api suci? Gumam Yiwa terkejut. Yanxin tersenyum tipis dan menoleh ke Xiaoyan, tapi saya hanya bisa memberimu kesempatan untuk mencoba menaklukkan api suci. Jika kamu gagal, saya khawatir kamu akan hancur, kata Yanxin. Senior bisa yakin, api itu tidak dapat menyakitiku, kata Xiaoyan. Bagus, kamu punya keberanian, kata Yanxin. Xiaoyan, kristal api suci ini adalah hal yang paling dasar dari api suci. Langkah pertama untuk menaklukkan api suci adalah mendapatkan persetujuannya, kata Mu Ying. Apa kamu sudah siap? Tanya Yanxin. Aku sudah siap, jawab Xiaoyan sedikit mengangguk. Ingatlah, hal yang paling mendesak bagimu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Meskipun api suci ini dapat memberimu kekuatan yang sangat kuat, kamu juga akan menjadi sasaran klan alien, kata Yanxin. Senior bisa yakin, ayo kita mulai, kata Xiaoyan dengan api hijau menyala di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.